Pengaduan seorang ibu muda versus sejumlah orang tua ke kepolisian di Jambi pekan lalu mengentak keprihatinan publik. Masyarakat bertanya-tanya, mana yang benar di antara dua pengakuan berbeda itu. Ibu muda berinisial YSA, 21 tahun, mengadu ke kepolisian Resor Kota Jambi yang mengaku menjadi korban pemerkosaan. Yang menyebut pelakunya adalah sejumlah anak di kampungnya di Kota Jambi. Tak lama setelah itu sejumlah orang tua anak-anak itu balik melaporkan dugaan perbuatan cabul YSA kepada anak-anak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Peristiwa pemerkosaan terhadap YSA ataukah perbuatan cabul dengan YSA sebagai pelaku? Kasus itu masih ditangani polisi. Akan tetapi belum lagi kasusnya terungkap, stigma negatif terlanjur dilekatkan pada YSA sebagai peleceh bocah lelaki. Berbagai tuduhan buruk dan miring menerpanya beruntun dalam hampir sepekan terakhir. Bahkan, hampir seluruh media di Jambi kini memberitakannya sebagai penjahat seksual. Dalam berbagai pemberitaan tersebut, ia disebut-sebut kerap memaksa remaja dan anak-anak kecil di sekitar rumah untuk melayani kebutuhan seksualnya. Ia dituduh memanfaatkan jasa persewaan game rumahan miliknya sebagai kedok. YSA pun kini berlabel sebagai penyandang hiperseksual. Atas berbagai tuduhan itu pula, YSA lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Penyidik khawatir ia memiliki penyimpangan seksual. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, Kombes Andri Ananta mengatakan, petugas akan mengobservasi YSA selama 14 hari. Andri menyebut ada 17 anak yang dilaporkan sebagai korban karena telah dicabuli YSA. Rentang usia mereka 8 hingga 15 tahun. Saat ini, sebagian anak telah dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Aliatama Kota Jambi. Mereka akan mendapat pemulihan psikis. Selama menempati balai itu, anak-anak akan tetap mendapatkan asupan belajar dari sekolahnya secara virtual. Diharapkan dengan upaya itu, pendidikan anak tidak terganggu oleh pemulihan psikis. Sementara itu, Sarmila Bibi YSA meminta keadilan dari aparat penegak hukum dan publik agar jangan ada penghakiman dini. Apa yang dialami YSA saat ini lanjutnya lebih berat dibandingkan hukuman di penjara. Sebab semua orang terlanjur mencercanya sebagai penjahat seksual, seperti tidak punya harga diri lagi. Di sini Dio yang korban, Pak. Dio yang korban. Tidak mungkin si Yunita nih mencabuli anak-anak tuh, sedangkan di badannya nih banyak bekas-bekas lukonya, Mbak. Tidak mungkin dia minta cakap-cakap sama anak-anak itu. Tidak mungkin juga dia mencabuli perempuan juga. Coba lagi periksa lagi. Direktur Beranda Perempuan Zubaida melihat kasus tersebut perlu pendalaman lebih jauh. Ia mendorong agar aparat penegak hukum memberi porsi berimbang, baik kepada para pihak orang tua anak-anak maupun pihak YSA. Polisi dan publik diharapkan lebih adil dalam memandang kasus, sehingga tidak jatuh pada penghakiman berbasis gender. Berkaca dari data, indeks ketimpangan gender di Indonesia relatif masih tinggi. Berdasarkan laporan Ending Gender-Based Discrimination in G20 Countries pada Desember 2021, dari rentang 0-100, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia 42 atau berada di peringkat 94 dari 120 negara.